Bisa. Mati aja. Ini sana Mas. Bapak ngerjain minum jahe sering. Iya. Jahe sering. Sebelum kopi. Oh iya, sebelum kopi. Bapak lagi ke sana nggak usah lagi. Sampai 8 Maret kita terakhir. 8 Maret terakhir. Salah satu anaknya mau jadi seniman. Ini untuk menyapa sejumlah mengundang beberapa teman seniman yang ini malah ketemu baik. Jadi nanti biar Pak Mahfud yang menjelaskan apa maksud kedatangan untuk ketemu kawan-kawan saya, persilahkan. Dah sah 2004. Saya mengucapkan terima kasih atas restoran ini. Saya dulu waktu ini dibuka juga saya hadir di sini. Alhamdulillah suasananya. Nah sekarang ini kita hidup seperti ini nih, bisa makan lagi bersama, bisa ngobrol, bisa diskusi. Tapi tahu bahwa di sekitar ini banyak corona. Oleh sebab itu kita harus menyesuaikan dengan cara adanya corona itu. Satu, pakai masker. Pakai masker. Duduk berjarak antara 1 sampai 2 meter kalau standarnya. Lalu jangan berkerumun. Itu berkerumun tidak apa-apa karena di rumahnya Mas Butet. Himbauan pemerintah untuk hidup normal kembali dengan menyadari corona itu kurang efektif. Karena masih banyak orang berkerumun, masih banyak orang tidak pakai masker, seakan-akan tidak ada apa-apa. Padahal corona ini nyata, cuma tidak terlihat. Nyata sebagai musuh atau membahayakan kita di sekitar kita sehari-hari. Sementara kehidupan ekonomi turun terus. Ya, bulan depan hampir dapat dipastikan 99,9% akan terjadi resesi ekonomi di Indonesia. Resesi itu teknis sebenarnya, tidak berbahaya amat. Karena resesi itu artinya pertumbuhan ekonomi itu minus atau di bawah 1 selama 2 kuartal berturut-turut. Kita kemarin minusnya sudah 5,2. Nah sekarang ini kuartal kedua sejak ini kita ini diperkirakan akan minus 2,2 sampai paling tinggi 0,5. Berarti resesi ya. Tetapi resesi itu bukan krisis. Beda resesi dengan krisis. Kalau di Jawa tuh dulu ada laik, orang nggak bisa makan, bahan makanan nggak ada. Kalau kita di Indonesia itu punya bahan-bahan lokal, ekonomi masyarakat, ekonomi rakyat. Nah itu kalau bisa kita gunakan, kita laksanakan dengan hidup normal, ya, dinormalkan kembali kehidupan ekonomi rakyat itu, maka resesi yang pasti terjadi itu tidak akan menimbulkan krisis. Jadi jangan dicampur aduk kalau resesi lalu terjadi krisis, tidak. Itu Singapura itu krisis, tapi tidak apa-apa, pemerintahnya jalan. Karena apa? Karena dia kaya, pertumbuhan kekayaannya besar sekali, lalu pertumbuhannya minus 15%, tidak apa-apa bagi dia. 15% dia hidup. Ya cuma berkurang terus. Kita memang kecil, tetapi ekonomi kita ini lebih banyak. Nah itulah sebabnya lalu Presiden mengeluarkan Perpres nomor 82 tentang PCPEN. PCPEN itu penanggulangan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Ekonomi nasional dan corona itu sebagai sesuatu fakta yang tidak bisa dihindari. Suamimu atau istrimu itu harus dianggap sebagai fakta yang harus ditemani
dengan cara saling menghargai keberadaannya, lalu ekonomi ditumbuhkan, itu namanya peace event. Ya. Pemulihan, penanggulangan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Nah itulah, dalam rangka itulah saya ke sini. Nah saudara, sekarang angka kesembuhan di Indonesia itu 72%. Angka kesembuhan di Indonesia 72% dari yang terinfeksi, itu lebih tinggi 4% dari rata-rata dunia. Dunia 68%, kita 72%. Bagus tingkat penyembuhan kita. Tingkat kesembuhannya bagus. Memang angka kematian lebih tinggi. Di Indonesia angka kematian itu sekarang 4,4, di dunia 3,45. Rata-rata kematian dari yang terinfeksi. Tapi bagus, dulu kalau kita ingat yang sangat mengerikan itu di bulan akhir Mei Juni itu kan 9,7 angka kematian. Sekarang sudah turun ke 4,4 angka kesembuhan. Bahkan 3 hari kemarin dan sehari sebelumnya sudah jauh lebih tinggi dari angka yang terinfeksi. Hari ini yang terinfeksi tinggi lagi 3.000, yang sembuh 1.900. Masih, artinya apa? Masih tidak stabil. Kita harus berhati-hati. Kayaknya terlalu serius bicara gini dengan seniman ini. Kayak pidato aja. Tapi memang cuma itu yang ingin saya sampaikan. Ya. Dan saya senang karena biasanya seniman, budayawan itu lebih mudah diterima untuk menyampaikan pesan seperti ini. Dalam 3 hari rapat kabinet yang terakhir di Istana Negara, Pak Jokowi agak marah karena apa? Kampanye pemakaian masker itu tidak menggema, sehingga diminta para menterinya keluarlah kampanye rame-rame ke mana aja untuk memberitahu kepada masyarakat pakai masker, tapi jangan lupa kehidupan ekonomi mulai dinormalkan. Jangan takut misalnya datang ke restoran seperti ini, harus buka dan kita perlu makan juga, sehingga kehidupan ekonomi itu diatur sedemikian rupa, tapi protokol kesehatannya itu harus bersama, sehingga 2 cabang kebijakan pemerintah yang punya 2 ujung ini supaya kita